Di tahun 90-an, ada satu nama yang digunakan orang tua untuk menakuti anak-anak mereka. Jangan main malam, nanti diculik Mbah Jiwo. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi tidak banyak yang tahu bahwa cerita itu berasal dari kejadian nyata. Sebuah kisah yang jauh lebih mengerikan dari sekedar legenda. Tahun 1980-an, di sebuah desa kecil di Probolinggo, Jawa Timur, hidup seorang nenek. Namanya Sujiwo. Namun semua orang mengenalnya sebagai Mbah Jiwo. Dia dikenal sebagai sosok yang ramah, lembut, dan sangat menyayangi anak-anak. Desa tempat ia tinggal adalah desa yang tenang, hangat, seperti keluarga. Namun, semua itu berubah ketika satu kejadian datang. Kakaknya meninggal dunia. Sejak saat itu, Mbah Jiwo tidak pernah benar-benar sama. Dia mulai menyendiri, berbicara sendiri, dan emosinya perlahan berubah. Warga mulai melihat sesuatu yang berbeda. Dia menjadi mudah marah, tidak stabil, bahkan membuat orang-orang di sekitarnya takut. Namun, di tengah kegelapan itu, sebuah harapan muncul. Seorang anak kecil bernama Farida, cucu yang sangat dia sayangi, yang ia anggap sebagai darah dagingnya sendiri. Farida menjadi cahaya di hidup Mbah Jiwo. Hari-harinya kembali memiliki arti. Tahun 1992, Farida berusia 5 tahun. Seperti biasa, sore itu ia pergi mengaji. Namun malam itu berbeda. Farida tidak pernah pulang. Awalnya, orang tuanya berpikir mungkin ia masih bermain. Namun waktu terus berjalan dan kecemasan mulai tumbuh. Mereka mencari ke musola, ke rumah teman-temannya. Tapi Farida tidak ditemukan. Warga desa mulai membantu, menyisir setiap sudut, setiap jalan, setiap halaman. Berjam-jam tanpa hasil. Sampai akhirnya mereka sadar ada satu tempat yang belum diperiksa. Rumah Mbah Jiwo. Rumah itu hanya berjarak beberapa meter. Dan di sanalah semuanya berubah. Sebuah baskom ditemukan di halaman. Tertutup, namun sedikit terbuka. Dan dari dalamnya terlihat sebuah tangan kecil. Saat itu, ketakutan berubah menjadi kenyataan. Kepala desa langsung mengetuk pintu rumah. Pintu itu terbuka perlahan, dan di baliknya berdiri Mbah Jiwo. Tenang, tanpa ekspresi. Saat ditanya apa yang terjadi, dia hanya menjawab dengan suara pelan. Memang, saya yang menyembelih Farida. Semua orang terdiam, seolah waktu berhenti. Dalam interogasi, Mbah Jiwo mengaku bahwa ia mendengar suara di dalam kepalanya. Suara itu terus memanggilnya, terus menyuruhnya untuk memakan daging anak-anak. Malam itu, setelah sholat Isya, suara itu datang lagi. Dan di saat yang sama, Farida datang ke rumahnya. Ia diminta untuk berbaring. Dan dalam kepolosannya, Farida menuruti. Detik berikutnya, segalanya berubah. Dalam kondisi lemah, Farida sempat bertanya, "Mbah, kenapa saya dibunuh?" Namun, tidak ada jawaban yang bisa menyelamatkannya. Apa yang terjadi setelah itu terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Semuanya dilakukan dengan tenang, seolah ia bukan manusia lagi. Rencananya bahkan belum selesai saat warga menemukan semuanya. Kasus ini mengguncang seluruh desa dan meninggalkan luka yang tidak pernah hilang. Orang tua Farida tidak sanggup makan berhari-hari. Ayahnya berkata, ia rela kehilangan anaknya, asal bukan dengan cara seperti itu. Sejak saat itu, kisah ini menyebar dari mulut ke mulut menjadi sesuatu yang lebih besar. Sebuah urban legend. Nama Mbah Jiwo tidak pernah benar-benar hilang, dan sampai sekarang masih digunakan untuk menakuti anak-anak di malam hari.